Nopa di sini. Halo semuanya, hari ini Nopa mau baca-bacain cerita horor dari kalian. Kemarin Nopa ada nge-share link Google Form di Instagram dan beberapa dari kalian udah ada yang ngisi. Sebelum itu, maaf kalau nggak semuanya kebaca karena lumayan banyak cerita yang menarik. Oh iya, konten horror story nggak cuma sekali ini, jadi yang mau nyumbang cerita atau pengalaman horor bisa klik link di deskripsi atau di kolom komentar ya. Oke, karena Nopa udah siap banget sampai pakai baju tema horor gini, langsung aja ke cerita pertama ya. Ceritanya panjang juga ya sampai ketutupan. Gak apa-apa kan aku bacain ya guys. Ini pengalaman Kopi waktu SMP kelas 8 kayaknya. Oh, ini ceritanya dari Kopi. Oke. Jadi tuh Kopi ikut ekskul English Club yang tempatnya di samping ruang guru, ruang yang paling pojok di lantai 2. Kopi sama temen Kopi itu always pulang jam 5 sore, padahal ekskul udah selesai jam 3. Karena Kopi nikmatin wifi sekolah yang mantul. Mantap betul. Tau lah ya sekolah kalau udah sepi gimana. Ya kayak gitu, gak ada guru, sepi, cuma ada bapak-bapak petugas kebersihan. Nah, waktu itu jam 4:30, Kopi yang lagi download di ruang ekskul kebelet pipoy. Kalau kalian gak ngerti bahasanya Kopi, pipoy itu adalah buang air kecil ya. Jadinya Kopi bilang ke temen Kopi mau ke WC. Kopi kan berani ya. Ya udah, Kopi hotel sendiri. Karena kebelet kan ya, Kopi nggak mau ke lantai 1. Udah di ujung cuy. Waduh. Pas masuk WC, di depan Kopi ada 2 bilik gitu. 2 bilik, oke. Nah, bilik di sebelah kanan ini nyala kerannya. Kopi matiin lah ya. Walau dalam hati nganu-nganu. Habis itu Kopi masuk bilik kiri. Dan kamu tahu nggak? Duar cenah. Keran bilik kanan nyala lagi. Kopi kaget plus takut. Tapi harus tetap slay anggunli. Dalam hati Kopi bilang gini, Anjpip, sumpah lo kalau macem-macem gue gak segan-segan ngebakar nih sekolah biar lo pada gak ada rumah gitu. Udah ya, Kopi selesain buang hajatnya. Tau bentar doang. Abis itu gemeter dikit, Kopi matiin keran di bilik kanan tapi teriak, gak usah macem-macem lo, gue bakar nanti gitu. Keluar WC, Kopi jalan agak slay anggunli, tapi pas di koridor Kopi lari. Takut lah aku anjrit. Sekolah udah sepi aku sendiri di WC, nangis banget. Pas ketemu temenku langsung jatuh slay aku. Gak berani deh ke WC di lantai 2 SMP ku. Katanya emang banyak penghuninya di sana. Guru-guru bahkan banyak yang ngasih tahu jangan lama-lama di WC itu. Ini sering terjadi. Kalian tuh pasti punya kisah horor gitu nggak sih di sekolah? Kayak pasti ada rumor-rumornya gitu, rumor. Ya kayak pasti kalian denger gitu dari mana gitu kayak ini sekolahnya bekas rumah sakit tahu. Ini sekolahnya bekas kuburan tahu. Itu kan pasti pernah kan? Karena dulu aku juga pernah. Oke, lanjut ke cerita kedua. Jadi dulu pas aku kelas 4 kan lagi di kelas. Terus Pak Guru ngasih tugas lalu ditinggal ke kantor. Terus biasa kan, namanya juga murid pasti gak langsung ngerjain dong. Bener sih, kalau misalnya jam kos terus dikasih tugas pasti gak langsung ngerjain. Main dulu. Terus pas itu aku gak sengaja lihat jendela kelas. Terus kok di jendela itu ada muka guru gua yang ngasih tugas. Waduh, jangan-jangan diawasin gitu kan. Lehernya agak panjang kayaknya. Terus matanya merah lagi mandang gua. Terus seketika gua refleks kaget and madep. Oh, nengok ke temen kan. Di saat itu gua langsung lihat lagi tuh di jendela. Tapi udah gak ada. Terus gua bilang teman gua, oh nih pakai bahasa Jawa. Oh, koncolnya aku neng. Oh gini. Koncolnya aku neng ngarep yuk. Terus ya udah deh, gue keluar kelas. Tapi kok nggak ada apa-apa. Dan di saat itu adik kelas sudah pada pulang. Terus gue jalan ke kantor. Ada guru gue yang mau ke kelas. Terus gue tanya sama guru gue, Pak, tadi Pak Pip ke kelas nggak? Terus guru gue bilang, enggak, dari tadi saya di kantor. Lah, gue bingung dong anjir. Terus tadi itu siapa? Terus gue tanya ke temen gue, Mau kowe weruh ora ana wong sing ngintip ning jendela? Tadi kamu lihat nggak ada orang yang ngintip dari jendela? Terus temen gue jawab, ora, enggak. Lah, tambah bingung lagi gue.
Terus ya udah, gue bingung itu antara apa guanya aja yang ngehalu. Ya udah, terima kasih ya udah mau dengerin cerita dari aing. Ya, tapi kadang kita mungkin salah lihat aja kali ya kan. Apalagi itu kayak cuman sekelibat gitu kan. Kadang kamu cuman nengok sebentar gitu, habis itu nanti kamu langsung madep ke teman kamu karena saking takutnya. Siapa tahu itu guru kamu, bener-bener guru kamu yang lagi ngawasin kalian, lagi jam kos gitu kan. Ya, dunia ini penuh teka-teki. Oke, lanjut. Halo Nova, Ayaka di sini. Halo Ayaka, makasih banyak loh udah mendonasi horror story. Ini pengalaman horor Ayaka. Jadi Ayaka kan tiba-tiba kebangun jam 3 atau 2 malam gitu kan. Terus karena Ayaka nggak bisa tidur, ya udah Ayaka meratapi lemari yang pas depan kasur. Pas Ayaka lihat ke atas lemarinya ada kunti. Buset, mana pas sebelum Ayaka lihat ke atas itu emang udah ada suara kunti lagi. Nggak serem sih. Ini kalau misalnya kamu bisa lihat sendiri, apalagi denger, itu lebih serem daripada yang sekelibat-sekelibat atau yang digangguin kayak kopi. Oke, lanjut. Ini cerita yang ke berapa nggak tahu. Ini panjang juga, panjang banget. Di suatu malam setelah aku pulang kerja, aku biasa lewat jalan raya gede dan rame. Kebetulan saat itu aku pulang agak telat karena ada kerjaan tambahan, sekitar jam 1:30-an. Jadi jalanan pas itu sepi, yang lewat paling truk-truk gede. Waduh, jam 1:30, lama banget ya, maksudnya udah malam banget ya. Oke, jadi jalanan pas itu sepi, yang lewat paling truk-truk gede. Awalnya normal-normal aja, nggak ada yang aneh. Sampai di satu bagian jalan, di situ nggak ada truk lewat. Samping kanan kiri cuma ada rumah-rumah, sepi, banyak pohon juga. Pas itu mulailah berdatangan pikiran negatif. Mungkin sebagian orang juga sama. Apalagi di jalan sepi gitu, ada aja tiba pikiran negatif muncul. Benar. Di tengah pikiran negatif itu, aku yang ketakutan mencoba tetap tenang, cool, dan fokus ke jalan biar aman dan selamat. Tiba-tiba tercium bau anyir melati. Langsung panik itu. Aku ngebut dengan mencoba tetap hati-hati. Tapi saat ngebut itu tiba-tiba ada bayangan putih cepet. Tapi bukan seperti kilat. Dia seperti lari ke tengah jalan. Sama halnya seperti anak kecil yang gak tahu apa-apa lari ke jalanan. Oh my god, ini dimana tadi? Namun aku gak bisa mikir apa-apa lagi. Langsung aja gas, gak peduli mau nabrak atau enggak. Tetap gaspol, karena aku mikir juga, emang di situ ada orang yang gak ada alasan apa-apa langsung lari ke tengah jalan. Aku mikir itu bukan orang, jadi tancap gas. Skip sampai besok. Siangnya aku lihat di berita jalan yang kemarin malam aku lewati itu ternyata ada kecelakaan tragis. Motor dilindas truk tronton yang bannya banyak itu. Merinding langsung. Dan aku sejak saat itu gak pernah ambil kerjaan tambahan lagi sampai malam. Batas aku pulang aku batasi sampai jam 9 aja karena jalan masih rame. Kalau ini aku sering banget denger juga, kayak biasanya sih di jembatan, kan tahu jembatan? Itu biasanya mereka itu kayak pasang ini tuh, apa ya, kayak tumbal proyek biasanya, kalau tumbal proyek jalanan gitu. Nah, jadi si yang tadi putih-putih itu emang sengaja lewat, sengaja menampakkan diri, emang cepet gitu untuk nyari korban lain gitu. Dan ya bagusnya sih emang kalau misalnya kayak gitu mending langsung aja tancap gas ya, jangan dipeduliin, apalagi kayak udah jam segitu gitu lah. Bagus sih, ini serem sih jujur. Oke, lanjut ke cerita terakhir deh. Ini cerita terakhir ya. Jadi gini ceritanya, pada jam 13.45 saya terbangun dari tidur karena kebelet boker. Oke, ketika saya memasuki toilet kurang lebih 5 menit. Setelah itu tiba-tiba lampu toilet mati, kemudian ditambah dengan suara tokek yang begitu dekat dan creepy. Di situ pun saya mencoba tetap tenang sambil mencari gayung untuk pembersihan. Ketika saya sudah selesai dan keluar dari toilet, lampu toilet pun tiba-tiba menyala. Di situ saya langsung bergegas ke kamar untuk tidur kembali. Sekian, terima kasih. Kukira tokeknya nyanyi gitu kan. Ci isana kato. Bercanda. Kalau misalnya aku sih ya nggak pernah digangguin sampai mati lampu.
matiin lampu atau nyalain lampu. Belum pernah sih kayaknya yang jelas banget kayak gitu. Nova sendiri kekurangan cerita horor ya. Pengalaman horor di kehidupan Nova tuh kurang gitu. Tapi jangan sampai gitu. Ya oke deh. Makasih banyak semuanya yang udah submit cerita-cerita horor dan berbagi cerita horor sama Nova. Ulang. Oke deh, makasih banyak semuanya yang udah berbagi cerita horor sama Nova. Buat kalian yang pengen dibacain juga cerita horornya, bisa submit cerita horornya, itu ada di link di deskripsi atau di komen, nanti Nova komen, oke? Makasih banyak ya yang udah dengerin juga. Semoga kalian bisa tidur dengan tenang. Semoga kalian bisa tidur dengan tenang. Ya, mantap. Kalau begitu, aku Nova Komori izin pamit undur diri. Dadah.